Mau ikut satu-satu tapi mau pindah kang nomor 6. Yaqulu Nabi sallallahu ta'ala ya ibna Adam ma khalaqtukum li astaghfira bikum min qilla wa li astaghfisa bikum bi wahsya wa la li asta'ina bikum ala amri astaghfiru wa la li jalbi manfaat wa la li dafi madar bal khalaqtukum li ta'buduni tawilan wa tashkuruni katsiran wa tasabbihuni wa tawassul. Ya ibna Adam ibna Adam ma khalaqtukum orang dadiaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ya taksira terapun amrih nakeaken sapa ingsun bikum kelawan sira niki latin saking sedikit walali astaqnisalan ora terapun amrih tenang sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh min wasatin saking wedi wala li asta'ina lan ora berapun amrih tulung sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh ala amrin ing atase perkara ajas tukang apes sapa ingsun anu saking amrih wala li jalbi manfaatin lan ora krana ngalap manfaat wala li jalbi madaratin lan ora krana nolak bahaya bal khalaqtukum balik dadiaken sapa ingsun ing sira kabeh litakbuduni berapun ibadah sapa sira kabeh ing ingsun tawilan hale tunggu hale suwe wa tashkuruni lan syukur sira kabeh ing ingsun kathiron hale akeh wa tusabbihuni lan nyuciaken sira kabeh ingsun bukratan ing dalam waktu isu wa asilan ing sore. Berarti Allah menciptakan kita semua bukan karena kepentingan Allah. Begini menolong, begini malah jam setelah hebat, bukan karena ada masalah, bukan karena ijalbi manfaat, juga bukan karena itu madharah, tapi ini tak buduni tawilan. Tak buduni abada ya'budu ibadatan wa ubudatan. Abada ya'budu itu ada dua makna, ibadatan wa ubudatan. Ibadah itu bentuknya, ubudatan itu perasaannya. Hanya ubudiyah, ibadah itu perilaku menghambakan dirinya, perilakunya seorang hamba itu namanya ibadah. Perilakunya seorang hamba itu namanya ibadah, tapi perasaannya itu namanya ubudah, mumawuloh, ya, sifat atau perasaan bahwa kita itu hamba. Karena belum tentu orang melakukan ibadah perasaannya ubudah, belum tentu, bisa jadi karena terpaksa. Ya sama dengan santri misalnya, ada santri itu bersih-bersih halaman, itu bersih-bersihnya namanya khidmah, tapi perasaannya itu apakah dia itu ngebulang atau berkhidmah atau karena tugas. Jadi ibadah itu bentuknya kan bisa jadi dilakukan karena motif-motif lain, motif-motif tertentu.
Itu namanya ibadah, bentuknya ibadah, punya ibadah, sholatnya ibadah, puasanya ibadah. Tapi apakah kita mengaku merasakan bahwa kita hamba Allah? Nah itu namanya ibadah. Ya kan Bos, aku ya nopo Bos. Mengajar ibadah, tapi kan dapat uang, dapat gaji. Nah, itu kan nggak boleh. Apa ikhlas apa orang? Jadi kalau saya nggak Bos, dibayar apalagi yang sertifikasi macam ini. Padahal logonya ikhlas beramal. Nah, Kemenang logonya ikhlas beramal. Nah itu tuntutannya itu kan ketika masuk ke sekolahan tuntutannya kan sertifikasi. Jangan boleh macam ini. Ini bertanya apa nih? Apakah keikhlasan kita itu mengurangi atau gimana? Ikhlas itu perasaan. Ikhlas itu soal tujuan. Ikhlas itu soal perasaan. Mari ngajar khususnya ngajar agama tapi dibayar. Nah, kita bicara dari sisi hukum dulu, hukum. Fikih. Ulama itu hilaf memang. Dulu itu ulama debatnya panjang. Apakah ngajar itu dengan dibayar itu boleh atau enggak? Hukumnya, ini hukum sih. Ulama ada yang mengatakan haram. Itu karena itu termasuk tastarubi tamanan qalila. Terus gak sesuai dengan perilaku Nabi yang apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan ngajar dengan minta bayar itu hukumnya haram. Tapi kemudian dikerucutkan itu kalau yang diajarkan itu barang wajib. Barang sunat enggak. Tapi begitu pun akhirnya ya ada juga ulama yang mengatakan yang enggak haram dengan dalil-dalil yang lain macam-macam. Walhasil secara hukum ya bagaimanapun juga itu data sejarah perdebatan ulama itu sampai berdebat ngajar jalur bayaran itu hukumnya oleh enggak. Ya walhasil ulama berbeda pendapat. Itu dari sisi hukum. Dari sisi tasawuf, tasawuf itu ada yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni. Murni itu apa? Murni itu yang memang murni. Orang makan karena lapar, ya berarti dia memang karena lapar dia makan. Bukan karena untuk konten. Terus, lah kalau kita ya apa? Ya kita ini apa? Ya kita ya sebenarnya kita bisa merasakan kita jelas apa enggak. Tapi andaikan itu enggak jelas sekalipun, apakah kemudian itu menjadi tidak boleh? Enggak. Hukum boleh tidak boleh lain. Sesuatu yang dilakukan secara tidak ikhlas pun tidak berubah menjadi buruk secara hukum. Tetap api. Urusan ikhlas ya apa? Urusan ikhlas tetap balik bahwa kalau diukur temenan secara ukuran aslinya, innallaha jamilun hibbul jamal, bahwa Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sehingga ikhlas itu bakal tidak diterima. Rumusnya kan begitu. Ya, makanya akhirnya kita selamat itu kemungkinannya sangat kecil. Kalau rumus
Ini yang benar-benar diterapkan oleh Allah nanti di akhirat. Tapi awal dulu ngajar karena sertifikasi sebenarnya ya sudah bisa kita kelihatan itu ya sama ikhlas. Bahkan itu di 90-10 ya. Lihat kalau bayaran ini kan ngajar. Kalau ada sertifikasi seragam. Jadi kan ribet, kan ribet. Nah terus siapa? Ya macet ngajar dengan harapan yang pertama. Harapannya gini, ya mandar muka nanti di akhirat itu bukan rumus keadilannya Allah yang dipakai dalam urusan hisab. Semoga nanti hisab itu pas hitungan pertimbangan hisab, semoga bukan rumus itu yang dipakai di pangeran. Tapi rumus yang lain, pangeran beri rumus yang lain. Rumus syafaat, rumus rahmah, rumus macam-macam. Bahkan kadang pangeran sampai iki rumus model opo ngene iki. Pokoknya aku pangeran subuh. Iki rumus model opo itu kan. Rumus model apa ya? Pokok malaikat sare nang neraka aja pokok ben-ben lagi di hatinya pokok masih yang aku kalau saya Tuhan akan. Ini kan berarti ini sudah konsep-konsep tentang apa namanya tadi manfaat mawazinuhu fa abwa fi syatirati wa man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Udah hilang. Terus artinya cara timbangan yang temenan, hitung-hitungan akuntansi yang sebenarnya itu juga tidak dilakukan pada saat itu ya. Termasuk rumus-rumus syafaat itu sesuatu yang nanti. Nah, jadi kalau ikhlas itu memang rumusnya dari Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Bahwa Allah itu hanya menerima yang ikhlas, sehingga ikhlas gak diterima. Bahasa kasar ngajar mergo bayaran ya kalau ganjaran nih, bahasa kasar itu dari sisi ini, dari sisi ikhlas, dari sisi rumus ikhlas ini. Tapi apakah kemudian kita tidak lakukan? Kita lakukan. Kenapa? Karena itu tetap masih sesuatu yang baik. Karena itu masih amal soleh. Oh juga nanti motivasi kita itu kan karena uang itu gak mesti murni duit, kadang mau serkepe, kadang malaikat kadang datang serembetan, mulai bos tak rotoron paling tidak dengan prinsip keikhlasan itu, dengan dalam tasawuf ada pembahasan tentang keikhlasan itu, paling tidak kita yang bagian ngajar bentuk sertifikasi itu paling tidak itu punya unek-unek dalam pikirannya. Ya jika duit kok lah. Artinya kita melakukan suatu untuk murid kita macam-macam itu bukan hanya lihat kalau bayarannya tak budal, lihat kalau enggak. Jika gitu terus. Misalkan kita orang ini ya boleh tak gawe soalan mau dibuatkan apa namanya catatan atau macam-macam, tapi gak ada bayarannya. Nah kita kan biar punya pikiran masa semuanya harus ada bayarannya. Masa sampai menghapus papan aja butuh dibayar, misalkan kan ngono tapi ya paling tidak itu, sehingga ya kita tetap lebih-lebih kita sekarang itu guru itu kan sudah bukan tapi itu sudah profesi yang okupasi, bahkan okupasi itu pekerjaan yang dikerjakan karena duit, kerja nyebut gawe kerja. Kalau profesi pekerjaan yang dikerjakan karena kemampuan, karena keahlian. Sebenarnya ngajar itu sekarang sudah hampir menyerahkan lebih dominan ke okupasi.
dilakukan karena dibayar kayak tukang kayak lain-lain. Tapi dengan prinsip ikhlas itu kita setidaknya tadi itu ada satu dua hal yang kemudian kita coba untuk tambahin lah, apa ngajarnya atau ekstranya atau diapanya, sehingga kita punya dengan apa tadi ikhlas itu ya aku harus dibayar tapi aku gampangannya saya mau sedekah lah titik-titik, sehingga agar tidak semuanya itu diukur dengan sertifikasi dikejar. Soalnya gini, mending oleh duit tapi gak ikhlas, timbangannya gak oleh duit tapi gudel. Itu tuh gak ikhlas bisa. Juta ikhlas. Juta ikhlas. Oleh bisa kan? Oleh salah oleh bisa oleh ganjaran Pak. Awan oleh bisa meskipun ganjaran 50-50 tak mesti oleh. Bareng modal perang. Tapi bang bagi agak yang ikhlas tapi beruntung. Karena ada pola aman. Ya itu malah akan membuat kita menjadi tambah gak ikhlas melakukan banyak hal. Ikhlas itu belum tentu gak dibayar. Dibayar pun bisa jadi orangnya ikhlas karena sebenarnya uangnya memang bukan untuk apa namanya, dia melakukan itu bukan karena uang. Ada yang nggak baik tetap dia tetap ikhlas. Bahkan kadang justru kita itu kadang yang ikhlas itu malah yang bayarannya gede. Wong bahkan ngajur maksimal mengkoy jalan lain. Mengklarifikasi dari Muhammad Khalil. Ya kan dimin di zamannya guru neng Sidogiri iki paringi super cup. Alasannya malah ikhlas ngajar. Dapat leres jadi nikah. Oke, menurut Sidogiri lakar anti prinsip gurunya penyaman. Penyaman. Artinya bayarannya memang terus diupayakan pengurus penyamanan itu dibayar, makanya mau menjadi pengurus ya sudah diri soki. Boleh kontak ya pas soki ya nambah dewan panjenengan se-ekstra dewan Kiai Marzuki Mustamad selain sertifikasi kudu bandem bekto ngajar Jakarta Adventure. Oke. Selain artinya kita kudu nambahin lah. Dewan almarhum Mbah Mun juga ketika Mbah Mun itu diundang ceramah dengan kemudian aku lihat diundang ceramah, aku gak pasti ya seneng, tapi aku sing seneng ngaji niki, maksudnya ngaji di pondoknya. Apa? Kenapa? Karena yang ngaji di pondoknya itu aku gak dibayar. Aku lihat ceramah aku dibayar. Berarti aku ngaji niki kan, ngaji selanjutnya. Iki kafaroti aku sing dibayar. Enggak makanya gitu. Iki kafaroti aku sing dibayar. Apa? Kenapa? Katanya beliau. Karena ngajar gak dibayar itulah sebenarnya lelampai Kanjeng Nabi. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Nah, para nabi itu mereka orang-orang yang tidak pernah minta bayaran. Nah, jadi gampangannya itu menjadi motivasi kita untuk nambah ekstra. Entah ekstra itu di kegiatan ekstranya, entah ekstra itu di kelasnya, nambah telaten, nambah begini, dengan agar kita tidak terlalu bekerja itu hanya karena faktor uang.
lebih dulu urusan ngajar misalnya, biar tidak terlalu uang yang menjadi alat ukur. Seterusnya itu ya sertifikasinya di Bangka, tapi nggak tahu menentu. Nah, itu masuk itu. ngajari aktif sertifikasi nano kan profesional. Sesuai SOP ini. Penyebutan Jabu Tawilan itu. Oke. Ya Buduni Tawilan. Seterusnya, Itu pun ngajar tak dibatasi 60 atau 65. bukan ibadahnya mereka ibadahnya yang ke Allahnya itu yang tawilan, bukan bentuk ibadahnya, bukan bentuk perilakunya yang tawilan, tapi kita hambanya kepada Allah, beribadah kepada Allahnya yang terus-terusan. Kan bentuknya kan paling sebenarnya ibadah ini kan bentuknya yang sebenarnya ibadah ke Allah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu sebuah perbuatan yang menunjukkan bahwa kita itu hamba Allah. Makanya ketika di tafsir Ibnu Katsir, alladzina amanu wa amilus sholihat, apa amilus sholihat? Kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallah. Segala perbuatan apapun yang dilakukannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya amal soleh. Segala sesuatu yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu amal soleh, itu namanya ibadah. Ya bentuknya bisa ibadah makdoh, ibadah murni, salat, puasa, atau bentuknya bukan ibadah makdoh, tetapi ada unsur takarrub di situ. Makanya sampai menafkahi keluarga saja juga sedekah. Makanin manowi sedekah. Tersenyum sedekah. Imatatul adza sedekah. Semuanya bisa menjadi amal soleh. Semuanya bisa menjadi, bahkan istirahat pun juga bisa menjadi amal soleh. Ketika penyebutan waktu sabbihu bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Sabbihu ini kan biasanya kita mengenalnya dzikir. Murni dzikir. Dzikir. Tak tawilan sekali. Tasbihnya. Karena lakaran tadi. Dzikir saya dzikir kan biasanya kalau tasbih itu kan maknanya dzikir yang di lisan, bukan dzikir fadhkuruni adkurkum, bukan enak, kayaknya kan perasaan, tapi yang yusabbihu, tasbih yang artinya dzikir yang secara lisan itu memang di dalam penjelasannya itu bukan terus menerus, dikasih waktu, karena memang manusia itu secara fisik itu tidak akan ke Allah terus. Ngomong itu tidak mungkin akan menyebut Allah terus, dia akan ngobrol dengan orang. Makanya berbatas yusabbihu lahu bukratan wa asila. Ya Al-Quran faqra'u ma tayassara min. Baca Quran ma tayassara min. Tidak dituntut untuk 24 jam baca Quran. Karena memang apa ya? Di tampil dua ini sa'atan li nafsi, sa'atan li rabbika, sa'atan li nafsika, sa'atan li iyalika. Ada waktu untuk Tuhanmu, ada waktu untuk dirimu, ada waktu untuk keluarga. Kalau tasbih itu memang tasbih subhanallah itu padahal masih banyak bentuk-bentuk yang lain.
yang dimaksud dengan tasbih. Ketika berzikir yaitu turun Allah kiaman 24 jam. Oke. Malah junub. Berarti untuk zikir 24 jam. Oke. Ketika Zikir kan anu. zikir Allah apa zikir-zikir yang lain. Oke. Anu, zikir itu biasanya ada dua, Pak. Beda saya maksud zikir sekuntilah lisan. Secara umum. Allah anu. Berzikir kita. Tapi zikir itu maknanya juga ingat. Ingat. Benih menyebut. Nah, jadi beda dua memang. Ketika di Al-Quran disebut zikir di Al-Quran kayaknya bisa dimaksud zikir dalam artian azikirah bisa macam wirid, macam zikiran. Tapi juga ada yang dimaksud mengingat. Masuk nulis. Nah, Termasuk menulis. oke. Jadi zikir saya mengingat kayaknya berarti dalam perasaan. Didul waflah, didul isyan. Kita ketika tasbih kata subhanallah. Tasbih kayaknya secara lisan. Oke, subhanallah itu kan zikir yang anu ya, maksudnya biasanya yusabbih ini kan tidak harus subhanallah, tapi segala zikir lisan. Subhanallahi ma fis sama. Subhanallah ma fis samawati. Ketika itu kan nggak ada batasan kufur wa asyir. Oke, untuk selain menentukan Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, memang mereka mentasbihkan terus begini kan. Tapi ketika yang dimaksud Al-Qur'an yusabbihuna bil wudhu'i wal asr. Beda bil wudhu'i wal asr. Bil wudhu'i wal asr. Wa tawassul. Pasabih bihamdi. Kayak sabih, pasabih bihamdi. Namun hamdi itu kan kalimat akhir aslinya. Tapi ya kayak pasabih bihamdi. Kita harus subhanallah kan berarti ya. Alhamdulillah. Kan itu memang pasabih. Karena alhamdulillah itu menyatakan kalimat takbir gitu kan. Ini kalimat tasbih. Ta'buduni wa tasburuni wa tusabbihuni. Ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum, ya ibn Adam, law anna awwalakum lamun satuhune awale sira kabeh wa akhirakum akhire sira kabeh wa jinnakum lan jinne sira kabeh. Ini kan ini aneh. Kumnya itu ibn Adam tapi kok ada yang bentuk jin. Wa insakum lan menungsone sira kabeh. Wa sawirakum lan cilik sira kabeh wa kabirakum lan gedene sira kabeh wa hurrakum lan mendhewe sira kabeh wa amdakum lan kawulane sira kabeh ditamau kumpul sapa kabeh sapa awalakum wa akhirakum ala ta'ati ngatasi ta'at ingsun mazada ora tambah dalika ora nambahi dalika apa istama ala ta'ati fi mulki ing dalam keraton ingsun sekolah terapi ing saabote dzarah sahabat wiji. Ketaatan kita itu sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa kepada Allah. Karena memang sebenarnya semua itu bukan untuk manfaat atau mafsadah yang kembali ke Allah, tetapi kepada diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi wa man utawi wong jahada iku temenan sapa man
Fa inna ma yujahiduni mongko pastine temenan sapa mani nafsi krana awak dhewe liman. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Innallaha satune Allah la ghaniyyun iku yektine zat kang semugi ora butuh 'anil 'alamin saking alam kabeh. Ya benar Adam. Jadi taat, segala ketaatan siapapun itu, malaikat, jin, manusia, itu sama sekali ke Allah itu enggak ngaruh. Maksiatnya pun juga enggak ngaruh. Kalau di pondok misalkan ada santri taat itu kan ngaruh, ke kiainya enggak ngaruh, tapi ke pondoknya ngaruh. Kalau ada yang melanggar itu mungkin ke kiainya nggak ngaruh, tapi ke pondoknya ngaruh. Ini ke pondoknya pun nggak ngaruh, ke mulkinya pun nggak ngaruh. Sama sekali nggak dampak, nggak ngefek apa-apa. Sama sekali Allah itu tidak terpengaruh oleh apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Semua yang kita dilakukan oleh makhluk itu semuanya akan kembali kepada mereka sendiri. Nah itulah yang dimaksud ghaniyun. Ghaniyun Allah itu maha kaya, maha tidak butuh apapun. Nah ini ya Adam kama tu'zabik wa kama ta'mal yu'mal bika. Kama tu'zi kaya oleh ngelarani sapa sira tu'zam den larani bika kelawan apa kelawan sira wa kama ta'malan kaya oleh ngelakoni sapa sira yukmal den amali bika apa kelawan sira. Seperti halnya bagaimana kalau kamu menyakiti, kamu juga akan disakiti. Bagaimana kamu beramal, kamu begitu juga akan diperlakukan. Ini yang kemudian apa ya? Mungkin kita mengenalnya hukum karma. Meskipun karmanya itu tidak yang di agama Buddha itu karma kan persis dan ada dua kemungkinan. Yang pertama persis, yang kedua di kehidupan berikutnya reinkarnasi. Tetapi yang di sini bahwa hampir mirip sebenarnya, bahwa perbuatan itu ada jaza, ada balasan. Entah balasan itu di dunia atau balasan itu di akhirat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kemudian dan banyak sekali di Al-Qur'an itu wa hal nujazi illal kafir. Wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kemudian juga kemungkinan dibalas di akhirat. Walhasil intinya yang hampir sama dengan ini, semakna dengan ini, apapun amal kita ada efek kepada diri kita sendiri, entah itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini sudah bukan hal yang asing. Orang bagus bakal berfungsi, orang juga bakal juga. Secara sosial juga seperti ini lurusnya. Bagus ke tetangga, tapi bagus. Tak kena ke tetangga, tak. Karena itu kan suatu hal yang aneh. Dan di dalam sunnah Allah atau aturan Allah
baik itu di dunia ini maupun di akhirat nanti, itu juga begitu, bahwa orang itu akan dibalas dari apa yang dia berbuat. Apa yang dia berbuat itu akan menemukan balas. Bahkan mungkin juga balasan itu bukan kepada dirinya saja, tapi juga bisa nyampe nular ke keluarganya atau mungkin juga ke anak. Kita pernah mendengar bahwa banyak sekali cerita seorang ulama itu jadi ulama karena perilaku orang tuanya. Kan banyak ya. Imam Syafi'i misalkan, Imam Ghazali juga, itu karena perilaku orang tuanya. Jadi balasan itu bisa jadi bukan kepada si pelaku, tetapi juga masuk datang kepada orang, anaknya atau mungkin keluarga. Apakah perbuatan buruk juga begitu? Dan bagaimana nanti dengan ayat Allah taziratu wizra ukhra, Allah taziratu wizra ukhra, bahwa tidak ada orang itu menanggung dosanya orang. Nah, terus anak nggak ikut dosa kok pesan. Nah, gimana? Kan memang dosa itu tidak akan ditanggung kecuali oleh orangnya, tetapi efek dari dosa itu iya mungkin. Dosa waris. Efek perbuatan baik juga begitu. Itu juga yang dapat pahala orangnya, yang sholat yang dapat pahala orangnya, tapi efek hikmah atau katakanlah bonus mungkin itu bisa mental kepada bukan hanya kepada dirinya, tapi juga mungkin juga kepada keluarganya. Dan kita sudah tidak asing dengan hal itu. Banyak sekali cerita bahwa orang itu dapat barokah, dan itu kan efek pantul tadi itu. Barokah itu kan efek mental tadi. Mental ke anaknya, mental ke istrinya, mental-mentalan gitu. Mental ke muridnya. In ahsantum li anfusikum. In asaktum Fala itu mereka gak berarti bitol. Bisa tau orang gitu. Oke, secara apa sih? Bajarnya tetap orangnya. Kan amal soleh kayak tidak hanya mendapatkan pahala atau jasa, tapi juga akan berefek efek lain ini, pengaruh itu. Pengaruh kayak yang kemudian yang ngefek ke yang lain. Semester ya. Sekarang noras oleh juga. Itu sebenarnya saya. Penembel ya. Makanya di Al-Quran kan beda cerita termasuk neraka. Karena bapak itu hanya orang neraka itu kemudian ngomong, ini bapak saya itu sedua kali soro tambahin section, karena gara-gara kayak belum norok ini kan boleh cerita di Al-Quran di minal adab soro gandakan siksanya dia itu karena kening seret lebih sambo lah kening bisa yokong gak disambo, tapi efeknya
Pak pesan-pesan bareng. Kalau polisi lo bisa hilang. Sampai lo bisa. Sambil tidak orang tua. Saya kok artinya dosa hukuman atas kesalahan itu ya Ferdi Sambo yang dihukum, bukan yang lain. Tapi efek itu bisa merembet. Rambo. Jadi kalau yang baik perbuatan baik ya kita juga sudah biasa barokah. Bahkan ketika rumah misalkan sering dilakukan perbuatan baik itu kan kemudian menjadi rumah yang barokah. Maksudnya rumah barokah itu kan artinya di situ jadi atmosfer atau auranya itu mah positif, mah orang noro bukan mah noroan dong. Ayo. Mah ayam, mah tenang. Apalagi dengan ulama misalkan itu kan mah nyambis ke kiai itu kan tenang, pengaruh dari atau kan biasa haji orang coba ke Mekah kayak mah bagus kapi kelintas. Makanya kemudian ada seorang wali itu yang ketika wukuf di Arafah, ketika wukuf di Arafah, wali tersebut berdoa sama Allah, Allahumma la ta'khudhu min ajri dhanbi. Dia merasa, aslinya dia seorang wali, tapi dia merasa dirinya orang penuh dosa. Ketika dia wukuf di Arafah, dia berdoa, ya Allah, jangan tolak ibadahnya orang-orang mereka ini hanya gara-gara saya. Dia takut dengan keberadaan dirinya, ibadah hajinya orang-orang yang lain itu ditolak gara-gara dirinya. Allahumma la ta'khudhu min ajri dhanbi. Dia sampai menganggap dirinya juga kemudian kok wis lain kalau tak terima kan kan Cek pengefek kaki. angin cek pengefek kaki benar tuh dosa-dosa yang kesalahan apa ini. Makanya ya ada yang berdoa semacam itu dia ya itu kenapa efek. Kalau hukuman yang tetap bila kasar Allah taziro wa ziro tu ziro. Kalau pahala ya tetap orang yang melakukan dapat pahala. Lampu nanti betul. Tak normal lampu ini. Baterai. Benih lampu. Oh listrik. Oh listrik. Oh efek nih. Kopi dulu. Air berkening sama jenis. Tapi meskipun begini cara mainnya, ya, aturan ada begini dalam kehidupan ini. Tak usah terlalu pusing-pusing pakai game. Jadi mah naman dulu di mah kalau efek. Soalnya rumusnya kan sederhana ini. Kita itu sebenarnya kan gampang sebenarnya rumus kita itu sebenarnya. Kita yang penting terus kita itu akan berusaha jangan ambil dan tembus begitu saja. Semakin nyapa kita itu terus semakin lama kita itu berusaha kita tumbuh dan ambil dan tumbuh intinya begitu terus saja. Gak usah aneh-aneh macam-macam. Yang penting kita terus semakin berusaha kita semakin lama semakin tumbuh. Andaikan satu saat terjungkung lampu melakukan dosa, ya sudah bangkit lagi. Ya apa kita tumbuhkan lagi seperti pohon itu. Pohon itu
tidak ada dia lakukan kecuali terus dia bertumbuh. Jadi kena poker, kena potong, terus tumbuh boleh terus begitu sampai kapan? Sampai dia tidak bisa mampu bertumbuh lagi. Sebenarnya kita begitu aja, wis. Pokoknya tiap hari kita ya apa caranya kita tumbuh, wis. Mari kita tiap hari kita tumbuh, kita kita melakukan sesuatu yang tumbuh berbuah besar. Suatu saat ternyata juga melakukan maksiat, melakukan dosa atau begini atau begitu ya sudah. Seperti tadi pohon tadi yang patah itu ya, tapi kita lanjut lagi, bangkit lagi untuk tumbuh lagi. Segitu udah ada sebenarnya hidup ini. Sambil tentu nanti ya secara munajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya kita minta ya seperti tadi di doanya Delail Tusuk-tusuk orang hati Allah, dan seterusnya kita istighfar, kita begini juga mungkin kita istighfar, kita minta maaf pada Allah, semoga perbuatan buruk kita itu tidak ngefek. Misalnya apa? Misalnya apa? Palanya lah yang terus. Melo nangker, melo gas. Karena salah satu keluarga dalam ya sebagai salah satu pengasuh ya, ketika anaknya ulang tahun umur 5 tahun, kayaknya nulis-nulisan. Selamat ulang tahun, maafkan aku, kau itu sempurna. Jadi beliau ini anak belum ngerti apa-apa saja, beliau ini sudah minta maaf sama anak. Kau itu sempurna. Karena memang mungkin ya tadi ada hal-hal yang dianggap takut ngefek. Sampai jelas hati. Minta sepuluh deh. Berserta beleset. Pak minta ulang tahun toh. Kalau sama dia bisnis kan bohong. Mereka ada. Ini efek. Allah Al-Fatihah.